Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang komunikasi SBHR. Apa itu komunikasi SBHR? Nanti saya jelaskan ya. Tujuannya di sini adalah agar kita bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan alat. Karena tugas kita sebagai seorang perawat itu tugasnya bukan hanya melakukan tindakan atau memenuhi kebutuhan dasar dari si pasien, tapi juga dengan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya seperti dokter, petugas lab, petugas ronsen dan lain sebagainya. Kurang lebih waktunya 1 jam ke depan kita akan belajar tentang komunikasi SBHR. Jadi jika ada yang mau ditanyakan silakan dicatat, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan pulpen dan menyiapkan buku komunikasi keperawatannya, sehingga kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung buru-buru ditulis. Oke, sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang komunikasi SBHR, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai untuk penjelasan tentang komunikasi SBHR. Ini komunikasi SBHR ya. Jadi apa itu komunikasi SBHR? Oke, kita lihat. Komunikasi SBHR itu adalah komunikasi dengan menggunakan alat yang logis, yang masuk akal, yang dapat kita terima untuk mengatur informasi sehingga dapat ditransfer kepada orang lain secara akurat dan efisien. Itu yang disebut komunikasi SBHR. Jadi komunikasi SBHR itu adalah komunikasi dengan menggunakan alat yang yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, kita transfer kepada orang lain. Komunikasi dengan menggunakan alat terstruktur SBHR untuk mencapai keterampilan berpikir kritis serta menghemat waktu. Kenapa disebut menghemat waktu? Karena tanpa kita menunggu, misalnya kita mau komunikasi dengan dokter, berarti kita tidak perlu menunggu dokter datang sehingga pasien telat untuk ditangani ya. Jadinya kita bisa nih menggunakan telepon kalau pasien tiba-tiba mengalami ada keluhan atau mengalami kesadaran menurun, langsung kita telepon dokternya, dok ini harus diapakan, seperti itu ya. Oke, di sini ada konsep SBHR. Konsep SBHR itu apa aja sih? Nah, sesuai dengan namanya SBHR, ada S, ada B, ada A, dan ada R. S, yang dimaksud dengan S ini adalah situation. Maksud dari situation ini adalah kondisi terkini yang sedang terjadi pada si pasien, up to date dari keadaan pasien. Jadi kita mengidentifikasi diri, unit pasien dan nomor kamar, nomor medical record atau nomor statusnya pasien, diagnosa medisnya, pasiennya sakitnya apa, sakit diabetes, sakitnya DHF atau demam berdarah, tipoid. Nah, itu diagnosa medis ya. Daftar obat dan nyatakan masalah secara singkat. Apa, kapan, dimulai dan tingkat keparahan. Jadi situasi yang bisa kita sampaikan kepada dokter terkait dengan keadaan pasien saat ini. Saat ini ya, bukan yang kemarin atau keluhan kemarin, bukan. Tapi saat ini. Apa yang dikeluhkan pasien? Misalnya pasien tiba-tiba demam. Nah, karena demam itu kita langsung melakukan komunikasi SBHR kepada dokter. Itu konsep dari S. Selanjutnya ada konsep yang kedua adalah background. Background ini adalah tentang latar belakang sesuai dengan situasi, seperti hasil terbaru pengkajian dan tanda-tanda vital pasien yang terbaru itu berapa hasilnya.
hasil laboratorium yang terbaru, dan waktu pengambilan serta hasil dari tes laboratorium sebagai pembanding. Misalnya hasil lab yang kemarin, kalau contohnya itu hasil laboratorium demam berdarah, biasanya itu akan dibandingkan hari ini dan hari kemarin. Jadi harus jelas hasilnya, kita harus pegang, harus kita lihat sehingga kita bisa menyampaikan kepada dokter. Informasi klinis lainnya dan terapinya itu adalah obat yang diberikan kepada si pasien itu apa saja. Kemudian tindakan yang telah dijalankan, misalnya kamu sudah pasien kamu demam, apa yang sudah kamu lakukan? Contohnya kompres ya. Misalnya kamu sudah melakukan kompres, itu juga kamu sampaikan kepada dokternya. Kemudian berikan nomor dari setiap tindakan sesuai dengan SPO atau standar prosedur operasional yang ada. Background ini merupakan informasi penting tentang apa yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. Ini akan berhubungan dengan situation ya. Jadi kita harus tahu latar belakang dari si pasien tadi, kenapa bisa jadi demam, itu juga harus kita pahami. Yang ketiga itu ada assessment atau pengkajian. Apa itu pengkajian? Assessment masalah keperawatan dapat ditulis lebih dari satu apabila ditemukan masalah keperawatan lainnya. Contohnya pasien demam. Kalau demam kan berarti masalah keperawatannya adalah hipertermi atau peningkatan suhu tubuh. Bisa tinggi juga, misalnya jadi dehidrasi, karena kalau orang demam itu membutuhkan cairan yang banyak sehingga dapat menurunkan suhu tubuhnya. Yang terakhir dari konsep SBAR itu adalah recommendation atau rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Biasanya rekomendasi ini diberikan oleh dokter, karena tadi kita sudah menjelaskan situasinya, latar belakangnya, kemudian masalah keperawatan yang muncul, sehingga kita bisa menyampaikan kepada dokter dan dokter bisa memberikan rekomendasi terapi apa untuk mengatasi masalah pasien. Itu tentang konsep SBAR. Selanjutnya, apa sih tujuan komunikasi SBAR itu? Nah, di sini ada 3 tujuan komunikasi SBAR. Yang pertama, mengurangi kesalahan komunikasi dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Tadi ya, kenapa kita harus lakukan komunikasi SBAR tadi, agar mendapatkan pasien tadi dapat mendapatkan terapi yang cepat sehingga dapat menyelamatkan kondisi pasien. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Pastinya kalau pasien mengalami keluhan, otomatis kalian harus mengatasinya. Jadi kalau pasien ngeluh, jangan didiamkan saja, tapi kalian lakukan intervensi. Bisa kalian kolaborasi dengan salah satunya dengan dokter dengan menggunakan komunikasi SBAR. Yang ketiga, untuk menjalin kerjasama antara dokter dan perawat. Ini tujuan dari komunikasi SBAR. Di mana sih kita bisa melakukan komunikasi SBAR ini? Nah, di sini ada unit kerjanya. Ada ruang rawat inap, ada UGD, ada laboratorium, ada fisioterapi, ada radiologi, OK itu adalah ruang operasi, dan ICU. Ini adalah tempat yang bisa kita lakukan untuk melakukan komunikasi SBAR. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana sih cara kita melakukan komunikasi SBAR tadi ya. Persiapan alatnya ada apa saja? Nah, di sini pastinya kita harus menyiapkan buku saku. Kenapa? Karena dokter nanti kalau saat kita menyampaikan keluhan, situasi dan backgroundnya si pasien saat ini, saat dokter akan memberikan rekomendasi, kita tidak bisa menulis. Makanya kita harus siapkan buku komunikasi atau buku saku, atau untuk mencatat keadaan atau menyampaikan keadaan pasien yang tadi kita sudah catat di buku keperawatan. Yang kedua, status pasien ya. Status pasien ini, setiap pasien pasti memiliki status keperawatan. Jadi di sini harus kita
bawa. Kenapa? Karena nanti di saat dokter menanyakan tentang backgroundnya, latar belakang dari si pasien, penyakit yang kemarin itu atau hasil lab yang kemarin itu kita bisa lihat di status pasien. Selanjutnya pastinya ada pulpen ya. Kalau pulpen otomatis kenapa harus ada? Ya kalau gimana caranya kita mau mencatat kalau pulpen tidak ada? Yang terakhir adalah pesawat telepon. Pastinya kalau orang mau telepon pasti harus ada pesawat teleponnya. Kalau nggak ada nggak bisa untuk telepon. Oke. Selanjutnya di sini ada cara kerjanya. Bagaimana sih kita bisa melakukan komunikasi SBHR? Yang pertama, petugas mengidentifikasi pasien secara langsung dengan menanyakan langsung nama pasien atau pada keluarga bila pasiennya tidak sadar, dan melihat ke gelang identitas seperti yang kalian lakukan seperti biasa ya. Ibu bisa disebutkan lagi nama dan tanggal lahirnya. Nah itu, ini contohnya. Yang kedua, perawat melakukan pengkajian keperawatan kepada pasien. Yang ketiga, siapkan di dekat pesawat telepon status pasien, buku komunikasi, dan pulpen yang tadi sudah kalian siapkan. Yang keempat, tuliskan identitas dan kondisi pasien pada form buku komunikasi pasien. Ini kondisi yang tadi, situation ya, yang terkini, situasi terkini dari si pasien itu seperti apa, itu yang harus kalian siapkan juga. Tekan nomor ekstensi pemberi perintah atau dokter. Setelah telepon tersambung, ucapkan salam. Jangan lupa ini adalah paling penting. Selamat siang dok, selamat pagi. Jika kamu tahu dokternya bukan noni atau bukan non Islam, kamu boleh mengucapkan selamat pagi, selamat siang, malam, sore. Tapi kalau misalnya dokternya kamu yakin dia orang Islam, kamu boleh sebutkan dengan salam. Assalamualaikum dok, selamat pagi, perkenalkan saya, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah laporkan identitas dan kondisi pasien saat ini dengan menggunakan teknik XBAR. Ya, yang kedelapan, dokter pemberi informasi akan memberikan respon atau jawaban pada saat itu juga. Pastinya kalau tidak tersambung, ya nggak akan ada jawaban. Yang kesembilan, perawat mencatat isi perintah yang diucapkan oleh dokter. Apa saja yang diperintahkan oleh dokter itu kita catat. Yang ke-10, konfirmasi ulang isi perintah yang sudah dituliskan dengan membacakan ulang kepada pemberi perintah atau dokter. Eja ulang satu persatu hurufnya bila perintah mengandung nama, obat, golongan, rasa, look alike, sound alike. Jadi maksudnya ini lihat ya, kamu lihat terus bagaimana cara pembacaannya. Jadi sesuai nggak dengan apa yang kamu lihat. Norum, nama obat, rupa dan ucapan mirip. Ini artinya ya. Contohnya apa sih? Nama obat yang sama, nama obat, rupa dan ucapan yang mirip. Jadi misalnya amoxicillin atau apalagi ya, clindamycin, kan hampir-hampir sama. Jadi kita harus ulang namanya. Jadi biar tidak terjadi kesalahan saat penulisan nama obat, sehingga tidak salah dalam memberikan obat kepada pasien. Kemudian obat high alert, daftar obat lasa, norum, dan high alert terlampir. Ini nama yang berhubungan dengan obat-obatannya. Selanjutnya yang ke-11 itu adalah cantumkan tanda checklist pada kolom membaca ulang isi laporan bila sudah dibaca ulang. Jadi apabila kamu sudah membacakan ulang tadi rekomendasi dari dokter, kamu konfirmasi agar tidak salah, makanya harus diulangi. Yang selanjutnya, pemberi perintah atau dokter harus mengkonfirmasi lisan sesaat setelah pemberi perintah atau dokter mendengar pembacaan dan memberikan pernyataan kebenaran pembacaan secara lisan. Misalnya, ya sudah benar. Jadi, kalau kita tanya, dokternya harus menjawab ya atau tidak, atau salah ya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 13 yaitu perawat atau penerima informasi harus bertanda tangan atau melakukan sign tanda tangan atas penerima informasi. Jadi yang tadi sudah diinformasikan oleh dokter, kemudian kalian sudah disampaikan oleh dokter rekomendasinya apa, kalian harus melakukan tanda tangan atau menandatangani apa yang tadi disebutkan oleh si dokter ya. Selanjutnya, pindahkan data SBHR dan intrusi data tersebut pada buku status dengan cara menulis tanggal dan jam saat melapor tadi. Jangan lupa tanggal, saat dan jamnya tadi saat kalian melaporkan kondisi pasien, sehingga tidak nanti terjadi miskomunikasi antara
si pasien dan dengan dokter. Jadi dengan perawat, sorry. Kenapa? Karena ini kita melakukan komunikasinya melalui telepon. Kemudian tulis instruksi yang disampaikan oleh dokter, kemudian di stempel berbentuk form stempel. Ini biasanya ada di rumah sakitnya, sudah jelas ya kalau misalnya emang ada sudah dapat terima dari dokternya, itu ada stempelnya. Menerima informasi tepat bertanda tangan di atas form stempel tadi. Telepon ulang pemberi perintah bila telepon ulang pemberi perintah atau dokter bila laporan belum dibacakan ulang dan belum konfirmasi ulang isi perintah. Artinya maksudnya gini, jika tadi kamu lupa melakukan konfirmasi di nomor 11 kepada dokter, kamu bisa melakukan nomor 15. Melakukan nomor 17 kalau kamu belum konfirmasi. Tapi kalau sudah mengkonfirmasi ulang, itu nggak perlu lagi dilakukan nomor 17. Nomor 18, ucapkan terima kasih dan salam jika sudah selesai melakukan komunikasi SBAR. Selanjutnya, pelaksana instruksi harus bertanda tangan pada form catatan perintah lisan atau melalui telepon, tadi sudah ya. Yang terakhir, pemberi informasi atau dokter tadi harus mengkonfirmasi instruksi yang telah diberikan dengan bertanda tangan pada form pada hari berikutnya atau maksimal 1 kali 24 jam. Artinya apa? Jika nanti dokternya datang, kemudian dokternya visit ke pasien, nah itu yang harus kalian tekankan kepada si dokter. Dok, tadi malam saya sudah telepon ya dok, untuk melaporkan kondisi pasien Nyonya A. Dokter mohon tanda tangan di tempat saat saya melakukan komunikasi SBR tadi gitu ya. Jadi biar jelas nanti instruksinya. Jadi dokternya nanti kalau misalnya terjadi apa-apa dengan si pasien, kamu tidak disalahkan. Kenapa? Karena dokter yang memberi instruksi, bukan kamu. Makanya di sini kalau pasien kenapa-napa harus kamu konfirmasi kepada dokter. Jangan pernah kamu melakukan sesuai kehendak kamu sendiri. Karena tugas kita itu bukan memberikan obat, tapi tugas kita adalah melakukan perawatan kepada pasien. Oke, cukup sekian komunikasi SBAR dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Oh ya, ini nanti saya sampaikan videonya atau contoh komunikasi SBAR-nya ya. Jadi kalian bisa nonton, bisa perhatikan bagaimana komunikasi SBAR itu kepada dokter. Oke, sebelum kita menonton videonya, saya tutup sekalian ya. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik apa yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga kita semua dapat hidayah dari Allah dan kalian mudah untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Ya, jangan lupa tetap selalu waspada dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Oke. Oh ya, saya lupa. Sebelumnya kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.